Kasihan tidak ada yang tepuk. Mau saya tepuk gitu. Bagus gitu. Dia apa? Mempelajari riset. Dia tidak menciptakan karakter sendiri ya. Hira, Ari Kritik, Neneng Risma, Azando Devema, Kesha Alvaro, dan Aurora Rivero. Kesha dan juga Aurora boleh berada di tengah, silahkan. Oke, baik, lengkap sudah, boleh lebih merapat lagi, kita foto bareng dulu. Silahkan teman-teman boleh merapat. Tengah, teman-teman di tengah. Baik, ada official fotografer juga di tengah depan. Iya, yang depan. Official poster dari film Komang. 3, 2, 1. Yes. Komang Lebaran 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Wow. Boleh kita foto bersama dengan posternya, teman-teman? Baru filsafat orang Buton. Namanya 3T. Ada Tara, Turu, Toro. Tara kuat, Turu, patuh, Toro lurus. Itu saja saya pegang. Tara, Turu, Toro. Kuat, patuh, tapi lurus. Saya ini adalah produk dari budaya, produk dari didikan orang tua saya. Ini dia. Dia bilang, bapakku dimanapun kau pergi, Rai, pegang itu saya. Tara, kuat, Turu. Turu itu bisa juga patuh, bisa juga damai juga, taat, tapi Toro, tapi lurus. Apa yang terjadi dalam hidupnya saya kadang berapa tahun terakhir ini, 3 itu yang saya pegang. Ya. 3 itu yang saya pegang, orang produk dari orang tua. Ada yang menarik dari film ini, hari terakhir saya ada cerita nih guys. Tipis-tipis. Hari terakhir. Ya. Ini juga kredit juga buat Kanaya. Jadi saya itu kan sudah punya istri sebenarnya. Iya. Maksudnya itu bukan sebuah informasi. Masa sih? Selama ini lain, ternyata. Maksudnya saya sudah ada Komang, setiap hari saya peluk dan melihat layar ini, melihat Aurora, melihat Nanya. Itu kita bisa jatuh cinta. Saya berdoa semoga di another universe kita bisa bercinta seperti istri saya. Karena apa yang kau lakukan ke kami nih, kau buka banyak hal dalam hidupnya kami. Kau buka kisah cintaku berbunga-bunga. Saya nonton trailernya dengan Komang, saya dipeluk, dia menangis. Saya bilang, kakiku Raim. Dia bilang, sorry. Sorry. Di hari-hari terakhir itu kita syuting itu, satu hal saya jarang datang ke set itu ada alasannya. Rajin saya datang kalau ini beliau lagi stand up. Karena memang agak aneh pegang mic masa begini ya. Atau saya takut so tahu, atau alasan ketiga saya takut menangis. Hari terakhir karena kebetulan scene-nya memang harus ada saya. Itu kita bisa menangis hanya karena lihat batu nisan yang tulisnya Laode Amiruddin Poko. Nama yang tertulis ini nama almarhum bapaknya saya. Saya selalu bilang di dunia itu ada 2 kakak kita. Ada kakak yang dititip Allah lewat kandungan, namanya Boy Laode yang asli di Wakatobi. Ada kakak yang kita pilih namanya Ari Kriting. Itu kakak yang saya pilih di dunia. Dalam cerita ada scene Ode, si Boy telepon Ode di dalam film. Oi, bapak meninggal, pulang dulu. Di kehidupan nyata, kakak saya yang di Wakatobi telepon, bapak sudah meninggal. Setelah kakak saya telepon, ada kakak saya yang saya pilih namanya Ari Kriting. Dia telepon saya, temani dari rumah, mengiringi air mataku sampai ke bandara. Motuko yai, dia bilang, motuko yai, kuat yai, motuko yai. Ya, ada kakak yang kita pilih, ada kakak yang dititipkan Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada kalian semua ini sudah menyempatkan seluruh hatinya dalam produksi. Ada yang bilang berapa juta penonton, saya bilang niatnya baik, hasilnya juga pasti baik. Begitu ya. Terima kasih. Baik. Thank you. Selanjutnya dari sebelah sini ya. Terima kasih. Itu yang saya pelajari. Terus juga soal stand up, nah ini berat sekali. Nah iya, itu gimana Kesha? Jadi karena memang jangan dong, belum siap materi. Karena
nggak pernah ada pengalaman sama sekali dalam berkomedi, gitu kan? Yang komedi hidup saya. Jadi akhirnya banyak konsul lah. Terutama kan ini memang orang-orang hebat di industri stand up comedy. Banyak ngobrol sama mereka, tanya-tanya soal bagaimana cara saya mengeluarkan punchline, gimana saya membuat setup gitu, atau menyiapkan premis dan lain-lain. Untungnya mereka juga sangat baik, dibantu banget sama Kakak Raim untuk stand up comedy, untuk logat juga. Terutama ada satu hal yang cukup saya perhatikan itu adalah gerak-geriknya Kakak Raim gitu. Jadi contoh kalau memang om atau kakak di sini ada yang sadar, misal kalau Kakak Raim ngomong nih kadang suka begini dia. Kadang kalau tidak tepuk-tepuk aja nih, kalau tidak tepuk-tepuk begini, atau kadang dia gara-gara jenggot sendiri. Iya benar. Terus dia begini nih. Kasihan tidak ada yang tepuk kan? Mau saya tepuk gitu. Bagus gitu. Dia apa? Mempelajari riset. Dia tidak menciptakan karakter sendiri ya. Ditambahin. Abang sudah jadi adiknya. Iya. Film lain itu film lain. Benar Kak Kari, benar. Poinnya benar. Selanjutnya Kesha boleh dilanjutkan. Berarti risetnya besegitunya observasinya ke Raim ya. Ada satu hari di mana Kakak Raim suruh saya tonton podcast bau-bau. Oke. Dan podcastnya 4 jam. 4 jam orang bau-bau ngobrol. Sebelah saya tonton apa ini? Tapi tidak apa-apa, yang penting belajar logatnya dan alhamdulillah saya rasa sudah cukup puas. Tidak usah bohong karena media, tidak apa-apa. Iya, langsung dikonfirmasi di depan media. Raim puas diperankan oleh Kesha. Tidak Puas ya, luar biasa ya. Dan ditambah juga selain dari Kakak Raim ada Kakak Ari juga ada Kak Naya. Ini aku bawa satu hal yang masih aku pegang sampai sekarang. Apa itu? Jadi, ini adalah surat cinta dari direkturku sendiri. Bacain dong, boleh dong. Direkturku sendiri. Jadi memang saya cukup gugup ini, saya gugup sekarang. Karena banyak. Tadi Kesha bilang ada tantangan di logat nih. Nah, kalau Aurora seperti apa? Silakan. Boleh jawab Iya. dengan Boleh jawab dengan. Jadi, Nah, iya silakan jelaskan ke teman-teman media. Dari kecil udah di Bali ya. Hmm. Emang sebenarnya udah lumayan familiar sama logat Bali. Jadi aku make dari memoriku aja gitu. Walaupun ada guru logatnya juga ada, Ya. guru dialeknya. Tetap dijagain tapi udah terbiasa Dijagain, karena tapi, kecil iya. di Bali ya. Nah, terus gimana build chemistry sama Kesha? Tadi kan Kesha bilang Kesha ngagumin kamu banget nih sebelum tahu akhirnya bareng sama kamu syutingnya. Build chemistry sama Kesha gampang banget sih sebenarnya. Masuk kamu sih cowok gampangan. Gak gitu ya. Gampang tersinggung ya. Gampang tersinggung. Lalu Aurora. Yang pasti Komang marah-marah setelah lihat kamu cepika-cepiki. Gak usah diceritain ya. Ceritain dong. Ceritain. Ceritain. Jadi ada satu momen di mana di film ini gak ada, belum ada di trailer. Iya. Belum ada di teaser dong. Belum ada di trailer. Karena aku udah nonton film fullnya. Terus ada satu momen di mana karakter Ode lagi karir di Jakarta lah gitu. Terus ketemu sama satu cewek cantik. Ya. Terus cara ngelihatnya Ode ke cewek itu tuh sama kayak cara dia ngeliat aku. Jadi aku kayak waktu nonton kayak, ih kok sama sih, bisa-bisanya gitu. Kayak aku juga sebel jadinya. Terus sampai akhir film tuh aku kayak hold grudges gitu kayak, ih sebel banget kok bisanya dia ngeliatnya kayak gitu. Itu acting gitu dia. Aku nanya ke Kanaya kayak, karena ini di directnya emang kayak gini ya? Wow, oke, terus? Apa dia improv? Apa emang gak bisa ditahan tuh cara ngeliatnya dia? Tolong. Jadi kamu yang ngobrol tepuk tangan dong buat Aurora. Berarti kamu segitu kebawanya juga ya setelah menyaksikannya ya. Iya, karena setelah syuting tuh aku kangen banget sama karakter Komang. Sampai sekarang sebenarnya masih kangen banget. Sama karakter Komang ya. Siap. Ada, kalau kamu ada surat dari Kanaya juga atau gimana? Ada, tapi ini karena kita nggak janjian, tapi itu aku bawa ya. jangan jadi tiba-tiba semuanya dibacain dong. Semua kru. Ntar di jalan premier semua kru kita tanya ya. Soalnya yang terakhirnya lihat drinks. Siap Aurora, terima kasih tepuk tangan untuk Aurora Ribeiro. Thank you.
kalaulah saya bersuara seindah Rahim, entah bagaimana itu orang-orang yang saya sayangi kelompok-kelompok. Ya. Dan tentunya semua wanita pun ingin menjadi Komang yang dinyanyikan, diberikan lagu seperti yang diberikan oleh seorang Rahim Laude. Dan di film ini memang menjadi sangat menarik. Akhirnya pada waktu kita mencoba berdiskusi panjang, 3 kali penulis, 3 orang penulis, sampai akhirnya Evelyn yang menjadi eksekutor terakhir menjadikan skripnya begitu indah, begitu mendamaikan, begitu menyenangkan, begitu mengajak kita ingin kembali ke rumah, ingin kita merasakan bahwa Lebaran itu kan sesuatu yang kita itu ingin pulang kampung ya, ingin balik ya. Ini kita nggak memaksakan untuk kita harus pulang kampung. Seorang pemuda Buton, seorang pria dari Bau-Bau yang dihadapkan dengan begitu besar perjuangannya. Mungkin kalian tahu kan bahwa ternyata baru saya tahu juga tuh, kalau di Buton itu Laude itu, La itu dari La itu, Laude itu bahasa Tuhan yang mau terus. Lalu masih saya peluk, masih saya cium. Sementara lagi ayun-ayun anakku dalam tidurnya. Yang membedakan film ini dengan film lain, film ini tidak hanya sekedar ditulis dari teman-teman Star Vision, tapi kisah dan ceritanya sudah lama hadir, jauh sebelum saya dan Komang lahir di dunia, terpapang jelas di Lauhul Mahfuz. Sepertinya sengaja di-capture oleh teman-teman industri kreatif ini untuk bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua merayakan perbedaan, di saat orang-orang perbedaan dijadikan sebagai senjata untuk baik kau. Kenapa berbeda salah, padahal berbeda adalah rahmat. Nah, bedanya film ini dengan film yang lain, kau tidak sedang menonton film layar lebar biasa, tidak. Kau sedang melihat takdir yang sudah ditulis Tuhan lama. Kebetulan kita capture melalui layar lebar. Insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasi. Ya, Rahim Laude. Terakhir sebelum ke teman-teman Kes, luar biasa ya, sebelum ke teman-teman Kes, ini kan momennya juga spesial ya. Tambah lagi ini kan tayangnya juga spesial di momen Lebaran ya. Untuk Rahim gimana pemaknanya? Betul, jauh sebelum itu saya mau bilang agak kontroversial, silakan rekam baik-baik. Star Vision tidak membayar saya 1% pun sampai hari ini. Dan itu adalah hal yang baik. Sebab sepengalamannya saya sebagai orang yang berbakat dari kampung, kalau kita di kota ini kita hanya mau dipilih, mau ditipu sama kapitalisme dari mana? Pengalamannya saya capek belajar dari kesalahan. Star Vision datang hadir sama saya segar. Kita tidak beli IP murah. Kau tidak kerja sama saya, kita bekerja sama. Ini yang saya suka sama beliau-beliau. Makanya saya mau waktunya 2 tahun. Saya berdoa ini film memang bisa jadi pelajaran untuk generasinya saya. Agak lama kita diskusi kemarin, saya bilang saya takut film ini mertua saya tersinggung. Saking saya hati-hati, saking saya mau kerja ini untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik di dunia. Sebab oke, kita perbaiki, sebab ini film bukan tentang agama lain yang masuk ke agama tertentu, tidak. Film ini adalah 2 insan jatuh cinta biasa, kebetulan berbeda. Karena yang menang dalam kisah cintaku bukan agama tertentu, tetapi cinta. Ya sudah, Lebaran kita rayakan cinta itu. Yes, Rahim Laude. Ada terus. Ya ada terus. Sudah, Bang. Iya, yang menang bukan siapa-siapa, yang menang adalah cinta. Rahim Laude 2025. Langsung tuh dipotong di TikTok. Tadi nih, saya udah buat Aku mesti belajar. Siap. Memberikan tausiah sehangat ini. Ayo. Jadi gak jadi sungkan langsung ya. Rahim, terima kasih Rahim. Kita ke jajaran Kes sekarang. Kita yang pertama. Satu, filmnya diedit. Kan saya kan gugup ini. Iya. Saya gugup ini. Saking gugupnya, kamu tahu saya pulang kampung cuy. Dunia lain, saya pulang kampung. Terus saya ditelepon ini pas yang ini. Dia bilang, Kaks. Dia bilang, Kaks, bagus kau tidak tadi. Saya bilang, kau tidak tahu, saya tidak datang tadi tuh. Terus dia bilang, kalau kau tidak datang, saya tidak datang. Oh, sama-sama gugup kita. Kita tunggu. Dan pas kita lihat trailernya tadi, seperti saya menyelami 5 tahun, 10 tahun dalam hidup saya bersama Komang. Ini bioskop sangat krusial. Saya biasa pacaran sama Komang di antara kursi-kursi. Benar, ini tempat juga spesial metropol ya. Dan akhirnya Allah memang sangat baik sama orang-orang yang bersabar.
ada momen dalam hidupnya saya akan duduk sama Komang di sekitar situ, melihat namanya sendiri di layar itu deh. Rai Laude, terima kasih. Potong lagi. Terima kasih. Yang itu aja kali foto yang terakhir. Kesha, kalau Kesha gimana tadi? Nanti. Oh, siap. Oh, Siap. Gimana rasanya diapresiasi segitu luar biasa oleh sutradara? Seneng banget karena ini film drama pertamaku dan Biasanya film setan, biasanya. Siap salah. Terutama wanita di sebelah saya satu ini. Kenapa begitu spesial Aurora untuk Kesha? Pertama kali saya tahu kalau lo main Aurora Ribeiro, saya terkecil-kecil ke celana, jujur. Karena ya semua orang sudah tahu dia siapa gitu loh, aktor yang luar biasa. Saya menyebutnya aktris ternama internasional, gitu loh, Aurora Ribeiro. Dan saya cuma bisa bilang saya tidak akan bisa memerankan Ode yang teman-teman bisa lihat di trailer dan juga teman-teman astagfirullahaladzim, kakak om dan tante di sini yang kalian lihat di trailer tanpa bantuan dari Aurora. Yes, Kesha Alvaro, tepuk tangan dong untuk Kesha. Terima kasih Kesha. Sekarang kita ke Aurora Ribeiro yang berperan sebagai Komang. Wow. Sedikit. Nah, ada juga. Iya, berperan sebagai, kan di sini berperan sebagai boy. Iya, saya berperan sebagai boy. Iya. Mudah-mudahan boy tidak tersinggung. Gak hadir boy hari ini. tidak segoblok saya. Boy gak hadir hari ini. Iya, saya rasa boy akan merasa kayak kalau dia tadi riset saya jujur aja, saya riset bagaimana caranya supaya boy tidak tersinggung. Kayaknya boy akan tersinggung, akan kakaknya dia akan merasa kayak tidak itu adalah karakter film. Saya tidak sebodoh itu. Tapi menyenangkan sekali ya bisa bermain sebagai seorang boy. Dan dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Pak Parwes, Star Vision, Pak Mito, dan juga Rai Laude, juga Nay Anindita, Robert, dan semua teman-teman penulis juga yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya itu beberapa kali mengajukan cerita ke rumah produksi untuk membawa sebuah produksi film ke kampungnya saya, karena kebetulan ini syuting benar-benar di kampungnya saya. Buton itu ada banyak pulau ya, ada Pulau Buton, ada Pulau Wakatobi, ada banyak pulau-pulau, dan ini syuting benar-benar di pulaunya saya, Bapak. Saya tuh berkali-kali berterima kasih sama Ryan yang kukerjakan ini tidak sederhana. Saya punya karir sejak lama, masuk ke penulisan, kemudian belajar directing dan sebagainya. Untuk menembuskan sebuah ide cerita itu tidak gampang. Saya tahu gitu, itu tidak gampang gitu. Sehingga kisahnya Komang ini bisa membawa sebuah produksi sebesar itu, Pak. Star Vision bawa ke sana itu, kita punya teman-teman di sana kagum sekali lihat kita punya produksi film gitu, kayak seserius itu ya, lampunya sebanyak itu ya, sehingga Robert bisa capture dengan seindah itu ya. Dan itu bukan hanya sekedar berkah untuk kami, tetapi juga kalau Ryan bilang mudah-mudahan filmnya jadi sebuah pembelajaran. Enggak Pak, filmnya belum tayang kita sudah belajar banyak kami yang di Indonesia Timur itu. Jadi untuk saya sih hadirnya Komang itu tidak sederhana ya. Yes. Itu bukan hal yang gampang, dan segala macam yang saya apresiasi dari Ryan, kemampuannya untuk membawa sebuah produksi film yang serius ke Indonesia Timur, mengcapture sesuatu yang biasanya kan kita kalau ke Timur tuh cari yang susah-susah ya, cari yang sedih-sedih ya. Nah, Ryan itu berhasil membawa sebuah produksi ke sana, meyakinkan Pak Parwes juga untuk melihat sisi lain, bahwa di Indonesia Timur itu tidak hanya ada kesulitan, tetapi juga ada kisah cinta yang sangat luar biasa. Yes, terima kasih. Bang Ricky, luar biasa, thank you banget. Kita ke Askia Mahira di sini. Askia berperan sebagai Komang kecil. Nah, ini gimana? Askia boleh diceritain prosesnya gimana ke kakak-kakak yang ada di sini, Askia? Ya. Belum. Seru nggak syutingnya sama Kanaya waktu itu, kan di direct sama Kanaya gimana? Seru nggak main di pantai? Tadi kita lihat di teaser dan di trailer tuh. Panas ya? Seru. Panas nggak? Iya. Panas nggak kata Kanaya? Panas nih. Panas ya. Kanaya gimana ke directnya, ke kamu gimana? Baik banget. Baik banget ya. Baik banget ya. Terus kamu di sini gimana? Boleh diceritakan lagi ke kakak-kakak di sini? Berapa lama tuh prosesnya di pantai tadi? Berapa ya? 2 hari.
Kalau nggak salah Seharian ya, seharian. Tapi ketagihan ya syuting bareng sama Kanaya dan juga teman-teman yang lain. Mau lagi ya? Boleh. Askia, terima kasih Askia. Tepuk tangan untuk Askia Mahira. Kita juga punya Neneng Risma di sini. Neneng boleh ceritakan perannya di sini sebagai. Karena yang mau stand up katanya bisa. Oh iya. Halo semuanya, saya Neneng Suwandari di sini berperan sebagai Ola, pacarnya Bang Raim. Tapi sebenarnya tuh di sini tuh kan Bang Raim berperan sebagai Husni juga. Dan Neneng tuh ternyata ada karakter aslinya, Bang. Ada ya. Iya, dan kayak harus sebucin itu sama Bang Raim yang sudah punya istri. Gimana tuh berarti tantangannya? Neneng tanya pertama kali ini, abang lagi berantem gak sama istri gitu? Takutnya, karena dia tegang banget pas pertama reading. Neneng kan takut pengganggu ya bang, gitu. Jadi kayak sebenarnya seneng banget ya waktu pertama kali ditawarin. Terus apalagi kan sama Kanaya, karena Neneng kan utang nyawa sama dia. Jadi nggak bisa nolak tuh. Apalagi pas tahu Komang ini mau dijadiin film, jauh sebelum Neneng ditawarin join ke film ini, Neneng tuh ikut seneng karena kayak akhirnya ada satu anak stand up yang kisahnya dijadiin film gitu. Neneng bangga lah sebagai anak stand up gitu. Terus perannya juga sebagai sahabatnya Aurora Ribeiro, Komang sendiri gitu. Teman-teman bisa merayakan cinta pas nonton film ini. Neneng mendapatkan cinta dari Aurora yang Neneng juga nggak nyangka kalau kita bisa temenan setelah film. Yes. Nah itu yang salah satu Neneng syukuri, apalagi syuting di Bau-Bau itu banyak enggak. Buat Neneng nggak panas karena pakai kerudung alhamdulillah. Masya Allah. Benar. Buat Neneng nggak panas, tapi syuting di Bau-Bau kayak ngasih banyak pengalaman baru aja di sana gitu. Selain kita syuting, kita juga banyak mainnya di pantai gitu dan setelah Lebaran mungkin Neneng akan nonton film Komang ini di Bau-Bau. Oh, mantap. Dan Neneng sama Ola di sini kalau ditanya persamaannya kan Ola di sini bucin banget gitu. Sama Neneng tuh sama gak sih bucinnya? Lumayan mirip bang. Kalau misalnya di sini kan Ola katanya sampai pura-pura kesurupan untuk mendapatkan cintanya Husni kan? Iya. Gitu. Kalau Neneng di sini pura-pura nggak punya pacar. Enggak sih. Tapi setelah nonton kemarin sama Aurora, terus kayak nonton previewnya, Neng jadi pengen punya pacar setelah nonton film ini. Oh, sekalian promosi. Tolong ya, yang itu yang dipotong. Neneng Risma, tepuk tangan buat Neneng, terima kasih. Setelah ngobrol dengan teman-teman cast dan juga filmmaker, projectnya, menerima tawarannya, dan alhamdulillah setelah 5 tahun ya saya tidak mengerjakan film layar lebar lagi, ini menjadi film saya lagi, film ke-4 saya. Jadi terima kasih Pak Barus untuk kesempatannya, dan semoga teman-teman yang nonton juga merasakan apa yang saya rasakan ketika mengerjakannya dan membuatnya, membuat saya tersenyum dan merasa bahwa saya ini hanya ekstras di antara Komang dan Ode gitu, yang penuh dengan cintanya gitu. Kayak saya di sini cuma figuran yang lewat gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Yes, berproses bersama Keisha dan juga Aurora dan juga teman-teman cast yang lain seperti apa? Kanaya, silakan. Menyenangkan sekali ya, karena kita juga banyak berdiskusi antara Raim dan Keisha, dan saya sangat bangga dengan Keisha karena tentunya pasti berat buat Keisha untuk bisa memerankan seorang musisi dan juga stand up comedy gitu. Jadi saya lihat banget bagaimana perjuangan Keisha untuk bisa mendalami perannya, belajar stand up, dan terus berhubungan dan berdekatan dengan Raim untuk mempelajari langgamnya, cara bertuturnya, dan saya merasa he did a great job, dan saya rasa saya cukup pede untuk bilang bahwa ini film Keisha yang terbaik yang pernah saya lihat. Di semua proyeknya. Stand up 6 jam katanya. Stand up memang jauh banget ya. Dan juga buat Aurora kayaknya buat teman-teman yang nanti akan menonton filmnya akan merasakan gemesnya Aurora Ribeiro ketika dia berdialek Bali gitu. Dan Aurora nih she's a great actress, dia aktor yang sangat serius. Jadi ketika dia mendalami peran, dia juga benar-benar benar-benar mencari kira-kira apa rasa yang pengen disampaikan, dan dia bisa mendelivernya dengan baik gitu, terutama berperan sebagai Komang. Jadi
walaupun terlihat Aurora ini pendiam dan serius, tapi di film ini dia unik dan lucu gitu dengan gayanya sendiri. Dan saya yakin teman-teman nanti pas ngelihat Aurora berbicara bahasa Bali dengan komedi-komedi celotehannya pasti ikutan senyum-senyum juga gitu, gemes. Siap. Nah ya, ini minta tepuk tangan buat Tanya. Terima kasih.